Halo sahabat Lubu Alum TV dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas 10 hal unik yang ada di Minangkabau. Bercerita tentang Tanah Minang pasti tidak ada bakalan habis-habisnya. Daerah yang menyimpan banyak hal menarik ini patut untuk diceritakan. Baik itu dari segi wisata, kuliner, budaya, tradisi, maupun hal-hal unik lainnya. Di tanah kelahiran Malin Kundang ini tersimpan banyak hal yang unik dan menarik. Berikut ini hanya ada di Sumatera Barat saja dan patut kalian ketahui. Apa sajakah itu? Sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Jam Gadang yang merupakan kembaran Big Ben di London. Jam Gadang adalah ikon landmark Sumatera Barat yang terletak di tengah-tengah kota Bukit Tinggi. Uniknya, jam ini hanya ada 2 di dunia. Satu menjadi ikon negara Inggris Big Ben dan satu lagi terletak di Sumatera Barat. Mesin kedua jam ini dibuat oleh orang yang sama, Volkmann Rellinghausen, di sebuah pabrik jam asal Jerman. Selain itu, penulisan angka pada jam gadang tidak sesuai dengan aturan angka Romawi semestinya. Di jam gadang, angka 4 ditulis seperti angka 1 besar sebanyak 4 buah, bukan seperti angka 4 Romawi. Sampai sekarang, hal tersebut masih menjadi perdebatan tersendiri. Tampilan angkot yang nyeni dan dijuluki Fast and Furious. Angkot merupakan transportasi konvensional yang menjadi sarana umum di setiap daerah. Jika selama ini kamu disajikan dengan bentuk angkot yang biasa saja dan hampir sama setiap berkunjung ke daerah tertentu, hal yang berbeda akan kamu temukan di Sumatera Barat. Modifikasi bentuk angkot di Padang memang diakui paling keren di Indonesia. Angkot-angkot unik ini bahkan sampai dijuluki dengan nama Fast and Furious. Di balik tampilannya yang keren, ketika kamu masuk ke dalam angkot, kamu akan disajikan dengan musik berbagai aliran bak konser. Jadi jangan harap bisa berbicara normal, apalagi berbisik, suaramu akan lenyap dan tak terdengar. Jembatan Akar nan melegenda. Jembatan Akar atau disebut dengan Jembatan Aka dalam bahasa Minang merupakan sebuah jembatan yang terbuat dari akar-akar yang hidup dari 2 pohon beringin besar yang melintasi Sungai Batangbayang. Jembatan ini sudah dijadikan sebagai objek wisata oleh pemerintah setempat. Dari ceritanya, jembatan ini sudah berumur 100 tahun lebih dan diyakini jembatan ini mulai dirajut pada tahun 1890 oleh seorang ulama bernama Pakyah Sokan dan mulai digunakan pada tahun 1916. Memiliki destinasi mirip luar negeri. Banyak sekali wisata-wisata di Sumatera Barat yang mirip dengan wisata luar negeri. Di antaranya Bukit Sawah Lunto yang mirip Bukit Hollywood di Amerika. Lembah Harau mirip Lembah Yosemite California. Ngarai Sionok yang mirip dengan Grand Canyon Amerika. Janjang Seribu mirip Great Walls di Cina. Dan Padang Mangate mirip rerumputan di New Zealand. Jadi tidak perlu berwisata ke luar negeri lagi, sebab di Sumatera Barat semuanya lengkap. Sumbar memiliki sistem kekerabatan tertua di dunia. Minangkabau memiliki sistem matrilineal, di mana suku seorang anak akan mengikuti kepada suku ibunya. Hal inilah yang membuat suku ini berbeda dengan suku-suku lainnya di Indonesia. Konon, sistem matrilineal ini merupakan sistem kekerabatan tertua di dunia. Dan Minangkabau adalah salah satu etnis di dunia yang masih menganutnya sampai saat ini. Selain Minangkabau, suku Masuo di Yunan, Cina juga masih menggunakan sistem matrilineal. Bangga menjadi orang Minang. Tidak ada Indomaret atau Alfamart. Saat Indomaret dan Alfamart tumbuh menjamur di mana-mana di berbagai tempat, hal sebaliknya akan kamu temukan saat menginjakkan kaki di Ranah Minang. Entah itu kota besar seperti Bukit Tinggi,
serta beberapa kota bagian di Padang, waralaba ini tidak mendapatkan izin. Mengapa demikian? Nah, pemerintah memang sengaja tidak mengeluarkan izin beroperasi untuk perusahaan tersebut karena khawatir akan mematikan usaha pedagang tradisional dan merusak ekonomi daerah. Kedepannya, pemerintah akan membangun Halal Mart, di mana seluruh barang dijual merupakan produk yang berasal dari Padang sendiri. Ada kota yang pernah menjadi ibu kota negara Indonesia. Jakarta, satu-satunya kota yang dikenal sebagai ibu kota negara Indonesia. Ternyata, salah satu kota di Sumatera Barat juga pernah menjadi ibu kota negara kita loh, yaitu Bukit Tinggi. Kota yang melahirkan banyak pahlawan nasional ini sempat menjadi ibu kota negara pada saat pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI ketika terjadinya agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948. Dalam keadaan darurat tersebut, Indonesia dipimpin oleh Mr. Safrudin Prawira Negara, menggantikan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang sedang dalam tahanan Belanda. Setiap daerah memiliki tradisi masing-masing. Minangkabau mempunyai keanekaragaman budaya dan tradisi yang unik. Bahkan di setiap daerah di Sumatera Barat memiliki budaya dan tradisi masing-masing. Sebut saja untuk masalah pernikahan, di Pariaman misalnya, ada tradisi bajapui. Tradisi ini mengharuskan pihak perempuan membayar uang japui kepada pihak laki-laki. Berbeda dengan daerah Payakumbuh yang justru kebalikannya dari tradisi Pariaman, di mana memiliki tradisi pihak laki-laki harus membayar atau membelikan perlengkapan kamar si perempuan. Unik ya. Ikan bili hanya ada di Singkara. Ikan bili yang mempunyai nama ilmiah Mystacolesus padangensis ini hanya ada di Danau Singkara, Sumatera Barat. Ikan ini mempunyai ciri khas yang unik, sisiknya berwarna keperakan dengan bentuk tubuh yang pipih sedikit lebih besar dari ikan teri. Biasanya orang Sumatera Barat menyajikan ikan ini dengan cara digoreng, kemudian ditambah dengan cabai merah. Gurih sekali. Danau Kembar, nama terbalik. Danau Kembar yang terletak di Alahan Panjang, Solo, ini dikenal dengan nama Danau di Ate dan Danau di Bawah. Kenapa kembar? Karena posisinya saling berdekatan, hanya berjarak 300 meter. Kenapa unik? Karena danau yang berada di bagian atas disebut dengan danau di bawah, sedangkan danau yang terletak di bagian bawah malah disebut dengan danau di atas atau danau di Ate. Danau ini terletak sekitar 65 km dari kota Padang dan berada di ketinggian sekitar 1.500 meter dari permukaan laut. Kalau sahabat Lubu Alung TV berangkat dari Padang, kita akan melihat Danau di Ate di sebelah kanan jalan raya dan Danau di Bawah di sebelah kirinya. Nah, itulah beberapa hal unik di Minangkabau yang termasuk keanekaragaman di Indonesia, sehingga memang memungkinkan kita untuk menemukan banyak hal unik yang tidak pernah kita tahu sebelumnya. Fakta mengenai Sumatera Barat di atas semoga dapat menambah khasanah kita terhadap pengetahuan dan menambah rasa cinta kita akan negara Indonesia. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago.